Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan analisis sistem penjualan online pakaian wanita di toko ABC. Tujuannya dibuat makalah ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah analisis dan desain sistem informasi yang diampu oleh Bapak Muhammad dari PMkom. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama, anggota kami ada Humaini, yang kedua ada Lisa Vitasari, yang ketiga ada Safitri, dan yang keempat ada Siti Mutmainah, yaitu saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Siti Mutmainah. Di sini saya akan membacakan latar belakang, rumusan masalah, tujuan makalah, dan saya juga akan menjelaskan struktur organisasi toko ABC, dan juga saya akan menjelaskan flowchart. Latar belakang dari penjualan online pakaian wanita di toko ABC adalah penjualan atau toko online merupakan salah satu konsep yang cukup berkembang dalam dunia internet. Penggunaan sistem ini dapat menguntungkan banyak pihak, baik pihak konsumen, produsen, maupun penjual. Konsep online shopping menyediakan banyak kemudahan dan kelebihan jika dibandingkan dengan konsep belanja yang konvensional. Selain proses transaksi bisa menjadi lebih cepat, konsep toko online atau e-commerce dapat memangkas banyak biaya operasional karena penjual tidak diharuskan punya toko fisik. Sistem informasi adalah kombinasi antara prosedur kerja, informasi orang, dan teknologi informasi yang diorganisasikan untuk mencapai tujuan dalam sebuah organisasi. Internet adalah seluruh jaringan yang saling terhubung satu sama lain. Beberapa komputer dalam jaringan ini menyimpan file seperti halaman web yang dapat diakses oleh seluruh jaringan komputer maupun handphone atau tablet. Melihat pangsa pasar, peluang serta kemudahan yang dihadirkan oleh sistem penjualan online, kami berencana membuat sistem dan menjajaki pasar online yang sekarang makin digemari oleh masyarakat, terutama kalangan menengah ke atas. Dari permasalahan tersebut, maka akan dikembangkan sebuah website toko online dan kami berusaha mengimplementasikan sistem tersebut ke dalam bentuk tugas akhir dengan judul penjualan online pakaian wanita di toko ABC. Dan yang kedua, di sini ada rumusan masalah. Yang pertama, dengan semakin ketatnya persaingan dan adanya tuntutan dari pasar, perlukah untuk membuat sistem informasi toko online? Dan yang kedua, perlukah melakukan proses transaksi penjualan online dengan cara terkomputerisasi? Dan yang ketiga, apakah dibutuhkan alat bantu untuk karyawan dalam proses transaksi penjualan online yang dapat digunakan juga sebagai media penyimpanan data secara ringkas? Nah, yang ketiga di sini ada tujuan makalah, di mana tujuan dibuatnya makalah ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah analisis dan desain sistem informasi yang diberikan oleh Bapak Muhammad dari PMkom. Organisasi toko ABC. Nah, yang pertama ada pemilik toko atau owner, di mana owner ini dia bertanggung jawab untuk menjalankan toko, dan dia juga merumuskan dan menjalankan kebijakan yang diterapkan atau dijalankan di toko tersebut. Nah, yang kedua ada manajer atau kepala toko, di mana manajer ini adalah orang yang dipercaya oleh owner untuk menjaga toko tetap kondusif dan mencapai target yang telah ditentukan, dan manajer ini juga bertugas menjaga toko. Nah, yang ketiga di sini ada bagian produksi. Baik, selanjutnya di sini ada bagian produksi, di mana tugas bagian produksi ini dia adalah menilai proyek dari sumber daya dan menentukan standar kontrol kualitasnya. Nah, yang keempat di sini ada bagian pemasaran, di mana tugasnya bagian pemasaran ini dia memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen atau customer, dan juga menetapkan harga. Bagian pemasaran juga merencanakan promosi dan melayani konsumen. Nah, di sini yang selanjutnya ada admin keuangan dan pembelian, di mana admin keuangan dan pembelian ini dia bertugas untuk menangani pemasukan, pengeluaran, dan pengadaan stok barang. Selain itu, admin keuangan harus dapat membuat laporan keuangan mengenai seluruh kegiatan penjualan maupun pembelian. Nah, selanjutnya ada admin gudang dan pengiriman, di mana tugas admin gudang dan pengiriman ini dia adalah untuk mengirimkan order ke pelanggan, mengatur stok barang, pengemasan barang, mengirimkan barang ke kurir atau mengirimkan barang secara langsung ke rumah customer atau pembeli. Baik, selanjutnya di sini ada flowchart toko ABC. Kita mulai dari pelanggan. Pelanggan di sini dia dapat mengakses toko abc.co.id, di mana nanti customer ini atau pelanggan ini dia akan memilih produk yang diinginkannya. Setelah itu, pelanggan ini dia akan memutuskan membeli atau tidak membeli. Jika customer atau pelanggan ini dia akan membeli, maka proses selanjutnya adalah
mengisi formulir pembelian dan identitas alamat dan juga barang yang diinginkannya, seperti itu. Nah, selanjutnya akan mendapatkan konfirmasi dari toko ABC atau kode pemesanan, dan selanjutnya akan mendapatkan pemberitahuan total pembayaran. Setelah mendapatkan pemberitahuan total pembayarannya, maka pelanggan ini dia dapat melakukan metode pembayaran melalui 3 cara. Yang pertama yaitu bayar di tempat, bisa memilih bayar di tempat atau melalui bank atau transfer, atau dia bisa bayar dengan debit juga. Jika bayar di tempat, maka dia akan melakukan pembayaran secara langsung kepada kurir yang telah dikirim dari pihak toko ABC tersebut. Nah, nanti dia akan mendapatkan tanda terima yang telah melakukan pembayaran, atau melalui bank atau transfer ke rekening toko ABC. Nah, dia akan mendapatkan bukti transfer, dan nanti bukti transfer itu dia kirim ke pihak toko ABC untuk mengkonfirmasi bahwa pelanggan ini dia telah melakukan pembayaran, dan debit juga sama aja kayak transfer kayak gitu. Nah, selanjutnya materi selanjutnya itu yaitu DFD DFD diagram yang akan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya. Ya, terima kasih. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang DVD konteks diagram. Nah, di sini itu ada owner. Owner itu berfungsi menyediakan dana untuk membiayai proyek, contohnya laporan keuangan. Selanjutnya, bagian pemasaran. Bagian pemasaran itu berfungsi informasi stok barang dan harga barang. Selanjutnya, bagian keuangan. Bagian keuangan berhubungan dengan proses pasar, lembaga, dan instrumen yang terlibat dalam transfer uang. Selanjutnya ada manajer. Manajer seseorang yang bekerja melalui orang lain dengan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan mereka mencapai sasaran organisasi. Contohnya laporan keuangan dan laporan stok barang. Next, ada bagian gudang. Bagian gudang yang bertanggung jawab menerima, menyimpan, dan mendistribusikan material produksi. Selanjutnya ada konsumen. Konsumen itu setiap orang pemakai barang atau jasa yang ditersediakan. Di sini saya sebagai Elizabeth Asari, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang diagram rinci atau diagram flow. Nah, dalam lingkaran bulat ini ada penjualan online pakaian wanita toko di ABC. Nah, di sini ada 5 entitas. Yang pertama yaitu ada gudang atau pengiriman barang, yang kedua ada konsumen, yang ketiga ada pemasaran, yang keempat ada owner, kelima ada manajer. Nah, di sini dimulai dari gudang atau pengiriman barang. Gudang atau pengiriman barang melakukan bukti pembayaran dan data supplier, data barang ke penjualan online pakaian wanita toko di ABC. Kemudian, penjualan online pakaian wanita di toko ABC melaporkan harga barang dan bukti pembayaran ke konsumen. Nah, dari konsumen melakukan pembelian dan pembayaran barang ke penjualan online pakaian wanita toko di ABC. Selanjutnya, penjualan online pakaian wanita toko di ABC melakukan laporan keuangan ke owner. Selanjutnya, penjualan online pakaian wanita toko di ABC melaporkan informasi stok barang dan harga barang ke pemasaran. Nah, dari ke pemasaran melakukan data transaksi harian dan data stok barang ke penjualan online pakaian wanita toko di ABC. Kemudian, penjualan online pakaian wanita toko di ABC melakukan penawaran, pemesanan, pembelian, dan transaksi pembayaran barang di gudang atau pengiriman barang. Kemudian, penjualan online pakaian wanita toko di ABC
melaporkan keuangan dan laporan stok barang ke manajer. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Umayni. Baik, di sini saya akan menjelaskan ERD diagram. Di sini ada ERD diagram ya, pembeli, jenis kelamin, nama pembeli, tanggal lahir, nomor telepon dan alamatnya. Terus ada membeli, dan terus ada barang. Dan barang ini ada detail barang, harga barang, nama barang, kode barang dan stok barang. Terus lain barang ke menjual, terus ke karyawan. Karyawan itu ada nama karyawan, terus ada jenis kelamin dan alamat dan nicknya. Terus ke transaksi itu ada tanggal transaksi, pembeli, jual beli, total bayar, kode barang, pegawai dan kode transaksi. Jadi ini ERD diagram. Baik, kesimpulannya itu dalam penulis tugas ini telah diuraikan flowchart dan DVD diagram, konteks, diagram flow, dan ERD diagram dari penjualan online toko ABC ini. Maka perlu menyimpulkan, website atau link itu adalah saran penjual toko ABC secara online yang dapat diakses siapa saja. Kedua, sasaran dari website ini adalah para user yang tidak mempunyai waktu untuk mengunjungi toko untuk membeli pakaian. 3. Website ini dibangun untuk menghemat biaya karena tak perlu menyewa toko. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.